Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang aspek T dalam merancang pembelajaran UPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Roza Anggreni Manik, Murina Sari, dan Agustina. Perencanaan pembelajaran berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan, memiliki tujuan yang jelas, membantu untuk memfokuskan perencanaan guru, dan memandu tindakan yang bertujuan untuk menuju hasil yang diinginkan. Adapun kelebihan menggunakan pendekatan UPD ini, yaitu ketiga tahapannya dalam pembelajaran saling terkait dan pendidik bisa memastikan saat proses belajar mengajar bahwa tujuan pembelajarannya dapat tercapai melalui pembuktian pemahaman siswa terkait kenapa materi tersebut perlu dipelajari dan dikuasai. Nah, yang kemudian siswa mendapatkan hasil yang bagus. Terdapat 7 aspek dalam merancang pembelajaran UPD, yaitu where to, where and why, how and how, equip, rating and revise, evaluate, tailor, dan organize. Kemudian kelompok 6 akan membahas lebih lanjut yaitu tentang mengenai aspek T atau tailored and personalized. The word aspect to be tailored memiliki makna pembelajaran harusnya dapat disesuaikan atau dipersonalisasikan dengan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Selanjutnya kita membahas lembar kerja T. T itu sendiri apa sih? T dalam alur perencanaan kegiatan pembelajaran UPD yang dimuat di dalam where to memiliki arti to be tailored atau tailor and personalize the work, yang memiliki makna bahwa pembelajaran harusnya disesuaikan atau dipersonalisasikan dengan potensi, bakat, minat, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, pada lembar kerja T, pertanyaan pemantik pertamanya itu bagaimana mengakomodasikan berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, cara mengakomodasikan hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat melakukan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik di dalam kelas. Hal ini memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kemampuan atau pemahamannya, sambil tetap mengejar tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, memprediksi hambatan-hambatan. Yang ketiga, mendesain rubrik penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, memilih teknologi dan media pembelajaran yang berlandaskan dengan gaya belajar peserta didik. Yang kita ketahui, gaya belajar peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu tipe pembelajar visual, tipe pembelajar audio, dan tipe pembelajar kinestetik. Berikut ini contoh kasus di dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya sebelum guru memberikan pengalaman belajar terhadap peserta didik, guru melakukan pengidentifikasian kebutuhan belajar yang berbeda-beda peserta didiknya, dan informasi yang diperoleh akan menentukan guru dalam menetapkan strategi, metode, model yang akan diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, misalnya pada kelas 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 16 peserta didik, dan 16 peserta didik ini 10-nya sudah dapat terbiasa menulis dan mengeluarkan ide dengan sangat baik. 3-nya dapat mengeluarkan ide dengan baik tetapi kesulitan dalam mengungkapkan melalui bentuk tulisan, dan 3 sisanya tidak dapat mengeluarkan ide. Berarti guru telah dapat informasi mengenai perkembangan maupun kesiapan peserta didik akan materi tersebut. Berikutnya bagaimana untuk minat. Nah, guru bisa bertanya kepada peserta didik secara langsung tentang minat atau membuat survei sederhana nanti melalui Google Form. Dan berikutnya profil belajar peserta didik. Ini dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didik nanti dengan melalui tes tentang gaya belajar visual, audio, maupun kinestetik. Guru juga bisa mengidentifikasi kecerdasan majemuk atau memberikan mereka kuis tentang hal yang cocok dengan mereka berdasarkan tipe kecerdasan yang mereka miliki. Selanjutnya, setelah sudah mengidentifikasi atau mendiagnosis kebutuhan siswa, nah ini guru dapat memetakan kebutuhan peserta didik dari segi kesiapan, minat, profil, nanti perkembangan. Pemetaan ini bisa jadi dasar pembentukan kelompok
apakah nantinya menerapkan pendekatan TRAL, CRT, atau pendekatan berdiferensiasi lainnya. Yang ketiga, membuat strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam merancang alur pembelajaran dalam UBD, yaitu dengan panduan where to, dan diharapkan terdapat pendekatan berdiferensiasi di dalam penerapan pembelajarannya. Yang terakhir, melakukan penilaian formatif secara berkala. Karena formatif dilakukan selama berlangsungnya pembelajaran, maka informasi yang diperoleh guru akan membantu guru untuk merevisi apa saja agar pembelajaran berikutnya lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Berikutnya, yang terakhir, guru dapat melakukan refleksi dan revisi. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Maka, cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi saat pelaksanaan pembelajaran yaitu melakukan improvisasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, aktif mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya, membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka, memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan, memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada diri dan satu sama lain, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Peserta didik berlaku sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya satu sama lain. Terima kasih semuanya.